tidak layak segala macam. Nyatanya orangnya masih aja sakit. Harusnya kan kalau saat lahir kan barangnya udah diambil kalau sembuh kan. Kalau penyebabnya itu ya, diambil kan berarti sembuh harusnya. Ya, harusnya seperti ya. Tapi kok nggak sembuh? Lah iya, kenapa sebetulnya apa? Karena apa yang dikiriman ini adalah jin. Dimasukkan tetap ke tubuh yang vital. Karena tubuh vital itulah yang kan bisa matikan kan tubuh yang vital. Paru-paru, jantung, lambung atau ginjal, rata-rata lambung ya. Lambung ini akan dimasukin dari golongan jin ini. Nah, kenapa bisa masuk? Karena jin yang ingkar setan ini kata Rasulullah bisa masuk melalui pori-pori ya. Maka jangan heran masuk dari mana, kan dari pori-pori ya. Lah siapa yang bisa memasukkan? Ya orang yang ilmunya kerjasama dengan setan itu. Kalau nggak bisa, nah ini hanya untuk pembuktian ya. Nah, dikirimkanlah ya, setan ke dalam, setan yang jahat ke dalam perutnya ya. Ini walaupun jaraknya antar kota ya, antar provinsi itu insya Allah Gelas. ini orang yang jadi sasaran ini hidupnya kan tersiksa. Inilah kenapa Allah akan masukkan orang yang seperti itu ke dalam jahanam, karena santet ini seperti inilah. Maka tidak bisa dibuktikan dengan cara medis sebenarnya. Caranya hanyalah kembali kepada Allah. Ini yang melalui media benda-benda tajam, sesungguhnya jin yang dimasukkan kan menggerogoti di dalam, karena ya hidup parasit di situ sesuai dengan perintah dukunya. Lah kenapa sih setan kok mau sih disuruh seperti ini? Ada imbal baliknya. Iya, karena misinya memang seperti itu, untuk berbuat kejahatan di muka bumi. Nggak mungkin setan, kalau setan yang udah masuk ya, yang masuk nggak grogot ini yang hanya kita kerasukan dirupiah keluar. Kalau ini kan bukan untuk menyakiti jasad dan dalamnya. Rata-rata ada yang seperti itu sampai muntah darah segala macam. Ada yang ringan apa paling dia nggak doyan makan dan sebagainya. Ini tujuannya apa? Melemahkan fisiknya. Saat fisik lemah otomatis penyakit semakin menggerogoti. Lanjut bisa. Ada media yang melalui binatang ya. Cuman kita nggak mungkin pakai binatang di sini, nanti kan hukumnya ya, menyakiti kan ya. Nah, anggaplah ini adalah binatang ya, ayam lah. Kenapa saya nggak langsung ayamnya? Kita kan nggak boleh juga, semuanya ini ayam kita praktekkan untuk penyantet, kita iris perlahan-lahan. Berarti kita akan menyiksa binatang ya, kita kan nggak boleh. Jadi anggaplah ini adalah ayam lah ya. Apa ini apa? Bisa. Ya. Nah ini biasanya di bagian leher ya. Bahaya di dalam ya. Jadi ini dipotong-potong. Coba kita bayangkan ya. Kenapa ilmu santet ini kejam, ancamannya jahanam, pembuktian bahwa setan itu kejam. Berarti orang yang mengambil ilmu dari setan ini lebih kejam daripada setan itu ya. Karena setan diciptakan Allah seperti kalau kita manusia punya akal dan pikiran. Ini hanya karena apa sih biasanya? Dendam, rupiah enggak orangnya ya rupiah kan karena rupiah ya. Ketika kamu datang ya mau nyantet toh kan pasti gini Ira berani berapa kamu? Wah ini biro ya, benar ya. Enggak ini enggak, tapi terkadang seperti itu dukunya malah enak banget gitu, tapi saya nanti yang nanggung kamu ya, nanti yang nanggung kamu ya. Saya nanggung dosanya kamu. Saya bisa nurutin kemauan kamu, tapi yang nanggung dosanya kamu ya. Enak aja udah dikasih duit tapi ya udah lanjut. Makanya gini ya, ini kan memang harus seperti ini ya. Seperti ini ya. Emang seperti itu sih masalahnya, dukunya bilang. Iya, rata-rata seperti itu. Kamu nanti yang nanggung ya. Jelas pertama yang dosa besar adalah si dukun ini. Karena apa? Tanpa dia kan nggak bisa. Ya.
tanpa dia nggak bisa ya. Dosanya yang paling besar ini kalau dukun ini tadi ada gurunya, gurunya meninggal ya. Ketika dia bekerja gurunya ini kena, dosa terus mengalir. Selama dia itu ada pasien terus, dosa mengalir. Jadi ketika kita punya keburukan ditimbalkan ke orang lain, kitanya meninggal, keburukan ini terus. Jadi ini untuk saudara-saudara kita ya yang menyaksikan, jadi ketika seorang dukun ini lepas tangan tentang dosa, dosanya Kalian yang nanggung itu nggak, aturan agama tidak seperti itu. Jadi tetap dialah yang dosanya sangat besar karena dia adalah perantara utama. Itu hanya menunjukkan, dukun tersebut itu hanya menunjukkan keseriusan orang tersebut gitu. Jadi dukun ngomong kamu ya nanggung dosanya, ketika dia mau berarti dia sungguh-sungguh gitu. Rata-rata seperti itu untuk menyantet lah intinya situ. Nah ini makanya saya jelaskan juga ya, ini dosa berantai ya. Makanya kalian semua ya, jangan pernah kalau orang tanya untuk menunjukkan dukun nyantet, jangan pernah mau, karena yang menunjukkan itu juga kena ya, dosanya ya. Dosa besar ini masalahnya. Yang nganter juga kena ya. Jadi kena semua. Jadi, nah ini yang pakai binatang, kita nggak baca inilah binatang lah, kita nggak mungkin sih ya, pakai binatang kita iris-iris kecil ya, karena menyiksa namanya ya. Insya Allah seperti inilah, Allah alam bisawab ya. Nah, ini ketika pakai binatang seperti ini juga, ini tenggorokan ini dilepas ya. Nah, ini kan orang sangat tersiksa ya, kadang berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun. Bila kalian menyaksikan seperti ini, janganlah punya masalah diselesaikan dengan santet. Dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Lalu ketika diselesaikan ya, ini biasanya binatangnya sampai putus lehernya, ini selesai. Ini dukun ini kan tertipu oleh setan sebenarnya. Iya, akhirnya dia mengklaim saya bisa membunuh orang. Ini putus, ini kan meninggal. Padahal enggak ada pengaruh, yang ambil nyawa itu tetap malaikat Israel yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa, diselesaikan oleh Allah. Itu artinya apa? Orang ini disesatkan oleh Allah karena ada ilmunya sesat, disesatkan sekalian. Jadi dia mengklaim bisa menyantet, bisa membunuh orang ya, padahal enggak, itu disesatkan oleh Allah. Biar dia itu punya keyakinan saya bisa mengambil nyawanya orang manusia, dosa semakin berlipat ganda. Insya Allah jahanam yang paling bawah, siksa yang sangat pedih. Lalu diselesaikanlah biasanya dengan memotong leher binatang itu. Ya, istighfar. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah apa cara kerjanya santet, inilah biadabnya, saya bilang biadab ya. Biadabnya santet. Maka kalau kalian orang-orang yang mengaku beragama Islam hanya karena warisan, hanya karena sakit hati segala macam lalu menyantet, termasuk kalian adalah orang-orang yang biadab di muka bumi. Itulah kenapa malaikat itu protes. Kita ingat lagi ke dalam 30 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika kita mau membaca Al-Quran, Allah dan Rasulnya menyuruh baca doa tahu dulu ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka saya mau tanya sama Mas ini, siapa namanya? Mas Tenggel. Iya. Tanya ini jawab Ustaz Tenggel. Setiap hari sudah nggak minta sama Allah, ya Allah ya, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Jujur. Jarang. Nggak usah malu. Gak apa-apa. Karena Jujur. itu pelajaran orang yang melihat. Orang melihat kan nanti barangkali seperti ini ya, orangnya bertobat, Anda juga kan ikut pahalanya ya.
Tapi kalau nggak jujur, aduh. Jarang. Ya, Jarang apa ora? kita umat Islam supaya terhindar dari setan yang terkutuk ini disuruh minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk, makhluk jahat yang Engkau sendiri yang menciptakan ya Allah. Nah, saya mau tanya, ketika kita berdoa berarti kita butuh sama Allah enggak? Ya, Butuh enggak? butuh minta perlindungan. Makanya kita minta perlindungannya. Kalau kita tidak mau berdoa minta perlindungan kepada Allah, berarti kita termasuk Seolah-olah orang yang tidak butuh Allah. Nah, janganlah kita menjadi orang yang tidak butuh Allah. Kenapa doa ini diutamakan? Kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, akhirnya imbasnya sehari kita itu jauh dari sholat. Akhirnya tidak dilindungi Allah, malah ini untuk semuanya lah, pelajaran semuanya. Kalau kita tidak mau berdoa pada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari setan terkutuk, akhirnya imbasnya kita senantiasa melakukan perbuatan setan yang terkutuk, terutama menjadi sholat. Berarti kita tidak butuh dengan Allah, kita tidak pernah minta ampun kepada Allah. Bagaimana mungkin dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah? Karena sesungguhnya barang siapa manusia ini ahli surga, hidupnya tidak pernah lepas dari mohon kepada Allah, tidak pernah sombong kepada Allah. Kita lah yang butuh kepada Allah, Zat yang maha mulia, lagi maha perkasa, maha pengasih, maha penyayang. Maka ketika ada orang-orang seperti itu, Allah ini mengingatkan dalam satu surat, ingatannya ada banyak di situ, 30 ingatan, yaitu dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Kita sehat, kita bisa makan, kita bisa pakai motor sampai ke sini, ya. Kita bisa tidur, ya. Tidurnya nikmat, Mas. Kalau kita nggak tidur gimana? Stres kita. Bisa tidur, ya. Bisa menikmati istri, ya. Makanya jangan hanya sekedar menikmati, oh. Istri itu adalah karunia Allah juga, ya. Nikmat itu dari Allah, maka bersyukurlah pada Allah. Ya. Inilah Allah mengingatkan dalam surat Ar-Rahman, bahasa yang sangat halus, sangat santun, tiada bahasa manapun yang menyamainya, ya. Bagi kita orang-orang yang selama ini jauh dari Allah, itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan atau engkau dustakan? Selanjutnya setelah auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada surat 30 Al-Baqarah, ini ada hubungannya dengan pantaslah malaikat protes ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan malaikat lalu berfirman, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat protes, ya Rob, apakah engkau akan menjadikan orang yang menumpah darah, saling membunuh baik dengan senjata
baik dengan pemusnah, baik dengan cara halus bekerja sama dengan setan yang kita kenal dengan santet. Juga mereka senantiasa merusak sholat, merusak akidah, minuman, perjudian, pelacuran. Sedangkan kami ya Rob, kami senantiasa bertasbih, kami senantiasa memujimu ya Allah, mensucikanmu ya Allah, kata malaikat. Apa Allah murka? Allah menjawab dengan bahasa yang teramat sangat halus, bahasa terbaik. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, kamu sesungguhnya tidak tahu apa yang kami ketahui. Artinya banyak hikmah lah Allah menciptakan manusia di muka bumi. Maka beruntunglah kalau kita ya, mengakui bahwa kita ciptaan Allah, lalu kita mau sujud dalam satu hari 5 kali. Beruntunglah kalau kita jadi musuh setan, bukan jadi teman setan. Beruntunglah kalau kita senantiasa mencintai Rasulullah SAW, karena dengan cinta kepada Rasulullah akan menghantarkan ke dalam surganya Allah. Kalau kita sudah cinta kepada orang-orang punk, penyanyi-penyanyi Korea, artis segala macam, yang korban zaman namanya, telinga akhirnya yang tadinya tidak punya anting diantingi karena yang kita cintai ada punya anting. Rambut aliran merah, hijau, kuning seperti pelangi imbasnya ya. Jauh dari sholat, jauh dari agama. Nah, ini semua adalah nasihat ini. Ya, karena Rasulullah bersabda ala zina nasihat, agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya. Untuk siapa? Orang-orang beriman pada umumnya. Nah, mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang taat. Karena apa? Saya mau tanya sama Mas apa namanya? Mas Ari. Ini untuk membuktikan bahwa apa yang diperintah oleh Allah sesuai dengan kadar umatnya ya. Umat Nabi Muhammad SAW ya. Saya mau tanya, berapa kali Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat atau menyembah? Sebetulnya 5 kali. 5 kali dalam satu hari. Ada berapa rakaat? 17 ya. Ketika kita sholat zuhur, asar, ada berapa jam? Skip dari sholat zuhur. Enggak, kita sholat zuhur, melaksanakan sholat zuhur sampai selesai ada berapa jam? Paling sekitar 15 sampai 10 menit. 10 menit ya, kata 10 menit lah ya, ya. atau 5 ya. Asar berapa? Sama ya? Sama 4 rakaat sih. Hitungan waktunya 10 ya. Maghrib paling 5. Isya 10. subuh paling sekitar 3 menit lah. 3 menit ya. Di waktu subuh ini lah banyak orang yang celaka ya. As-sholatu khairum minan naum. Ya begitu, sholat lebih baik daripada tidur. Ternyata manusia itu terbalik, tidur lebih baik daripada sholat. Inilah orang-orang yang celaka Allah. Minal zolim, inilah orang-orang yang zolim. Ketika orang yang taat hanya kan nggak sholat aja ya, apa yang dilarang Allah harus dijauhi, apa yang diharamkan juga harus dijauhi. Ini orang yang taat ya. Ketika memasuki surganya Allah, surga ini sesuai enggak dengan sholat kita yang sedikit waktunya itu, kemewahan surga itu? Harusnya nggak sesuai, itu malah berlebihan. Ya, nggak sesuai kan ya? Iya. Masya Allah ya. Kalau dihitung, Pengorbanan sedikit. iya kan sedikit ya. Balasannya seperti apa? Masya Allah ya.